ke-7 elit Demokrat ini tersandung kasus korupsi. Saudara-saudara, saya tidak mau menandatangani berita acara penahanan karena saya menganggap saya sudah mengajukan permohonan untuk tidak ditahan dengan pernyataan tidak akan melarikan diri, akan kooperatif, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatan saya. Saya sudah ajukan tadi pagi, ya. Kemudian ternyata saya ditahan, ya. Saya tidak bisa apa-apa, memang. Jadi saya mohon keadilan harus ditegakkan, harus tegak adil, karena ada orang lain yang menyatakan seperti itu tidak ditahan. Jadi saya mohon Pak Presiden Jokowi, Bapak mengenal saya dengan baik, ya. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Pak Wapres, Pak JK, 5 tahun saya di bawah Bapak. Pak SBY juga, Pak Presiden ke-6. Jadi saya sekarang diperlakukan seperti ini. Mohon dibantu Bapak. Saya tidak tahu apa yang saya mesti lakukan, tapi saya merasa ini ketidakadilan. Jadi sesama warga negara mestinya sama perlakuannya. Itu yang mengapa saya tidak mau tadi menandatangani berita acara penahanan. Tapi kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Iya, proyek Undayana ini termasuk proyek Mas Anas. Terus uangnya yang nanti diserahkan untuk biaya bantu Pilpresnya SBY yang dibawa Mas Anas ini nanti dijelaskan semua. Uang permai itu termasuk bantu Pilpres. Itu kalau yang buat Udayana Mas, dapat dari Udayana berapa? Nanti dijelaskan. Nanti dijelaskan ya. Kan sudah kita ketemukan penyakitnya. Mesinnya sudah mulai hidup, rodanya sudah mulai bisa berputar. Dan sudah mulai berjalan. Tentu saya mesti mengukur kekuatan lagi, jangan ditinjau dulu. Ya, Persnelang 2 dulu lah. Tapi sudah berani masuk Persnelang saya sekarang. Artinya apa? Sejak 2 minggu yang lalu saya sudah berani menetapkan, tingkatkan ke penyidikan orangnya tahan. Pemberhentian tetap dengan tidak hormat ini kepada 7 orang kader telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di internal partai kami. Ya. Nah, karena itu dan ini juga merupakan bagian ya dari usaha untuk memenuhi aspirasi dan desakan dari para kader-kader kami di grassroots yang disampaikan melalui Ketua DPD dan Ketua DPC untuk memecat para pengkhianat ini yang berkolusi dengan pihak eksternal untuk mengambil alih Partai Demokrat dan melakukan KLB secara inkonstitusional dan ilegal. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Waci sebagai tersangka kasus dugaan suap di kementeriannya pada Rabu 3 September 2014. KPK menjerat Jero dengan pasal pemerasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jero menjadi elit Partai Demokrat ke-7 yang terjerat dalam berbagai skandal rasuah. Sebelumnya sudah ada 5 politikus Partai Biru yang tersandung kasus korupsi. Mereka ada yang masih berstatus tersangka, sudah divonis atau sedang menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. 1. Muhammad Nasaruddin. Pada Juni 2011, bekas bendahara umum Partai Demokrat ini menjadi terpidana kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus Nasaruddin berdasarkan pengembangan penyidik Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram saat masih menjadi saksi. Nasaruddin 3 kali mangkir dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Dalam persidangannya, Nasaruddin menyebutkan ada beberapa petinggi Demokrat lainnya yang diduga menerima duit
duit dari perusahaannya, yakni bekas Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Melarang, dan 2 anggota DPR Angelina Sondag dan Wayan Koster. Keempat politikus itu disebut menerima uang dari proyek Wisma Atlet. Terangan Nazarudin di persidangan dikuatkan beberapa saksi, di antaranya Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris. Saat itu proses hukumnya masih terus berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 2. Angelina Sondah. KPK menetapkan bekas Putri Indonesia sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Palembang pada 3 Februari 2012. Angelina atau biasa disapa Anggi dituduhan telah menerima uang melalui Mindo Rosalina Manulang, anak buah Muhammad Nazarudin. Suap tersebut terkait dengan pembangunan Wisma Atlet tempat Anggi menjadi salah seorang anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat. Lantaran kesalahannya itu, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap Anggi sesuai dengan pasal 12A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa ini aktif meminta imbalan uang ataupun fee kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar 7% dari nilai proyek dan disepakati 5% kata Ketua Majelis Kasasi Artijo Alkostar. Untuk membedakan antara pasal 11 dengan pasal 12A, kami ini menerapkan pasal 12A, kata Artijo. Dalam keputusan kasasi ini, majelis juga mewajibkan Angelina Sondah mengembalikan uang suap 12,58 miliar ditambah dolar 2,350 juta yang sudah dia terima. Jika tidak dibayar maka harus diganti dengan selama 5 tahun.